Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tema renungan kita hari ini adalah menemukan kebahagiaan. Roma 11 ayat 36 mengatakan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Allah menciptakan segala sesuatu untuk dirinya, bukan untuk siapa-siapa. Dan manusia yang diciptakan, jika hidup sesuai dengan maksud manusia diciptakan, yaitu hidup bagi Allah, maka manusia akan menemukan kebahagiaannya. Jadi, manusia dapat menemukan kebahagiaannya kalau ia hidup sesuai dengan maksud tujuan dirinya diciptakan oleh Allah. Tetapi manusia telah memberontak, seperti yang dilakukan setan. Manusia telah berkeberadaan meleset, itu yang dikatakan dalam Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan tentu dengan kemelesetan ini, manusia kehilangan kemuliaan Allah. Yang dimiliki hanyalah kemuliaan manusia yang relatif dan bisa berubah-ubah, tidak konsisten. Keselamatan dalam Tuhan Yesus hendaknya mengembalikan kita dalam keberadaan sebagai manusia, sesuai dengan maksud Allah menciptakan manusia itu. Dan tentu saja, seandainya manusia tidak jatuh dalam dosa, manusia menjadi kesukaan hati Allah. Allah menciptakan malaikat-malaikat, tetapi berbeda dengan makhluk manusia yang diberi kehendak bebas dan diberi mandat menjadi mandataris Allah untuk mengelola bumi, juga alam semesta yang tidak terbatas ini. Manusia adalah makhluk yang penting dan juga dirancang untuk menerima otoritas. Jadi di mata Allah, manusia adalah seorang yang penting dan memiliki otoritas. Dan jika manusia tidak memberontak kepada Allah dan memenuhi apa yang Allah kehendaki, manusia menjadi kesukaan Allah. Dan tidak berlebihan kalau dikatakan manusia menjadi kesukaan Allah lebih dari apapun yang Allah miliki dan Allah ciptakan. Tetapi manusia telah memberontak. Rencana Allah gagal untuk sementara atau tertunda. Manusia yang mestinya menjadi kesukaan hati Allah, sebaliknya manusia mencari kesukaannya sendiri. Di dalam Kejadian 6 tertulis, ada seorang yang bernama Nuh. Nuh seorang yang Alkitab katakan sebagai seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh hidup bergaul dengan Allah. Arti nama Nuh adalah orang yang menjadi atau memberi penghiburan. Terbukti dari yang tercatat dalam Kejadian 6 ayat 5-8. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Tuhan telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang melata, dan burung-burung di udara. Sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Di tengah-tengah manusia yang rusak dan bejat,
ada sosok manusia yang menjadi kesukaan dan penghiburan hati Allah. Setelah itu, hampir tidak ditemukan manusia seperti itu. Sampai di Injil Matius 3 ayat 17, ketika Allah menyatakan satu sosok pula yang menjadi kesukaannya. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Tentu Yesus yang di dalam Ibrani 2 ayat 17 dalam segala hal disamakan dengan manusia. Meskipun memiliki peluang untuk berbuat salah, tetapi Yesus memilih taat. Bahkan di puncak penderitaannya, ketika ia nyaris meninggalkan tanggung jawab dengan mengatakan, "Jikalau boleh cawan ini lalu daripadaku." Bahkan ketika ia disalib dalam penderitaan yang hebat saat Allah Bapa meninggalkan dirinya, dia berseru, bukan bersandiwara, "Allahku, Allahku, mengapa engkau tinggalkan aku? Eloi, Eloi, lama sabaktani." Ia tetap mengakhiri dengan satu komitmen, "Bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu." Ia tetap mempercayai Allahnya. Yesus menjadi kesukaan dan penghiburan hati Bapa di surga. Alkitab mencatat bahwa ia telah berhasil menjadi manusia sesuai rancangan Allah semula, berkenan. Yang karena kesalehannya, ia dibangkitkan. Ia menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan karena dia telah berhasil, ia bisa menjadi pokok keselamatan. Artinya dia menjadi komposer, pengubah, sekaligus menjadi teladan bagi manusia lain, supaya juga mengikuti kehendaknya. Pertanyaannya, siapakah manusia lain yang bisa mengikuti jejaknya? Tentu orang-orang yang sungguh-sungguh mau berjuang untuk serupa dengan dia. Pertanyaan penting yang harus kita kemukakan pada diri kita sendiri dan benar-benar kita persoalkan adalah, apakah saya makin hari makin serupa dengan Kristus? Di mana kita sepikiran dan seperasaan dengan Allah, dan segala sesuatu yang kita lakukan selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Sehingga di tengah-tengah dunia yang gelap dan jahat ini, kita menjadi kesukaan hati Allah dan bisa menjadi penghiburannya. Manusia dapat menemukan kebahagiaannya kalau ia hidup sesuai dengan maksud tujuan dirinya diciptakan oleh Allah. Demikian renungan kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.